Sahabat mau belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja secara gratis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki portal belajar daring yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Ada banyak fitur belajar menarik yang bisa kamu nikmati. Ada fitur sumber belajar yang menyediakan materi belajar interaktif dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sederajat yang dilengkapi dengan latihan dan tes. Mau coba bereksperimen pelajaran biologi, kimia, fisika, atau matematika tanpa harus ke laboratorium? Kamu bisa coba fitur Lab Maya. Ingin makin terlatih mengerjakan soal-soal latihan, ulangan, dan ujian? Kamu bisa coba fitur Bank Soal. Bapak dan Ibu guru juga bisa membuat soal di fitur tersebut loh. Belajar jarak jauh sekarang juga bukan jadi masalah, karena ada fitur Kelas Maya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya juga loh. Yuk, kunjungi Rumah Belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Suara Edukasi, frekuensi 1440 AM, menyajikan acara yang menarik, menghibur, dan mencerdaskan. Waktu berputar dan perjalanan peristiwa pun berjalan. Ikuti terus info edukasi, sebuah informasi pendidikan dari Radio Edukasi. Info Edukasi, informasi pendidikan Radio Edukasi. Langsung dari Jalan RM Marta Dinata Ciputat 1440 AM, Suara Edukasi akrab dan mencerdaskan. Halo. Assalamualaikum sahabat edukasi, selamat siang. Tentunya Agung Ramadi menyapa sahabat edukasi di siang hari ini, di mana kita terus tetap waspada nih sahabat edukasi, waspada terhadap pandemi COVID-19. Dan tentunya info edukasi hadir akan terus menemani sahabat edukasi di siang hari ini dengan informasi-informasi terkini terupdate dari dunia pendidikan dan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, sahabat edukasi, kita langsung saja simak informasi yang pertama. Informasi pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengajak masyarakat untuk tetap bahagia, waspada di rumah. Bahkan ada pertunjukan daring yang disajikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana tentunya para seniman juga ikut andil di sana dalam terus mengawal suasana waspada COVID-19 ini. Tidak hanya seniman, tentunya guru-guru yang mana juga terus memanfaatkan fasilitas-fasilitas daring, online, dan dan Pusdatin tentunya juga telah menyediakan laman atau juga portal Rumah Belajar, di mana di sana ada fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan untuk para siswa, guru, bahkan umum ini bisa memanfaatkan portal Rumah Belajar sebagai sumber belajar. Fiturnya ada semacam Lab Maya, ada juga kelas-kelas digital, bahkan juga kelas-kelas yang juga dikelola oleh para duta-dutanya. Bahkan ada kelas untuk sekolah Indonesia luar negeri nih sahabat edukasi. Nah, untuk lebih serunya nih sahabat edukasi, di line telepon Suara Edukasi sudah terhubung dengan salah satu duta Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Tengah. Halo, selamat siang Mas Fahrudin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Mas Fahrudin? Fahdisjro nih namanya, agak keren nih. Keren sekali Fahdisjro. Gimana Jawa Tengah seperti apa nih kewaspadaannya terhadap COVID-19? Untuk saat ini kuantitas semakin naik ya. Kita terus meningkatkan kewaspadaan juga untuk penyebaran ini supaya tidak semakin banyak ya. Ya, alhamdulillah sejauh ini ya kita berdoa saja untuk yang terbaik, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Oke, Mas Fahrudin, kalau kita bicara tentang belajar di rumah, ini juga ada portal Rumah Belajar tentunya yang juga sudah diampu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Mas Fahrudin sendiri seperti apa, sudah melakukan atau juga mengawal suasana pembelajaran jarak jauh ini? Kalau untuk siswa-siswanya sendiri, Mas Fahrudin mengajar di sekolah mana? Di SMA Negeri 1 Sambumacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Oke, ya. Siswa-siswanya seperti apa, Mas? Alhamdulillah kalau untuk jenjang SMA itu sudah bisa dibilang familiar dengan gadget. Sudah akrab ya. Internet sudah akrab, tidak terlalu susah untuk memobilisasi untuk pembelajaran daring ya. Jadi lebih mudah untuk mengelola pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan internet begitu.
Kalau bidang studinya sendiri, bidang studi apa Mas Farudin? Kalau saya mata pelajaran sosiologi ya untuk jenjang SMA, program peminatan IPS. Kalau di apa namanya, kalau di kelas-kelas banyak nih duta rumah belajar yang menjadi tutor-tutor. Mas Farudin ikut terlibat di sana salah satunya? Ada di kelas apa? Iya betul sekali. Jadi untuk untuk ini Pusdatin membuka kelas daring yang namanya itu Sapa DLD. Jadi ini sajian pembelajaran daring yang ini diisi difasilitasi untuk penyampaian materi kepada siswa-siswa di seluruh Indonesia, dan yang menyampaikannya adalah kawan-kawan dari Duta Rumah Belajar dari Sabang sampai Merauke. Dan ini bisa diikuti secara luas, umum, terbuka, gratis, tidak berbayar ya. Jadi ini bisa diikuti, tersedia dari berbagai jenjang, dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan untuk kawan-kawan kita berkebutuhan khusus, SLB juga kita sudah siapkan roomnya, bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau dari pengawalan Mas Fakhrudin sendiri, apa namanya mengawal ini, ada hal-hal seru yang bisa diceritakan. Ini ada SLB juga ikut di room ya. Kalau SLB seperti apa ya? Kalau sahabat edukasi biar lebih jelasnya. SLB ini tergantung dari dari materinya juga ya. Iya. Materinya juga. Ada yang SLB tunarungu, ada tunadaksa, tunagrahita, tunarungu ya, itu sudah ada jadwalnya dari untuk ini sudah pekan yang ketiga, Pekan ketiga, oke. Sampai Jumat. Jadi itu sudah ada jadwalnya, bisa diikuti dan informasinya bisa diakses di laman fanpage ada, Facebook, di Instagram juga ada, di situ sudah tercantum jadwalnya secara detail. Oke. Mas Farudin sendiri kalau melihat Jawa Tengah terkait pembelajaran penggunaan portal rumah belajar, sudah sejauh mana? Saya melihat sedikit profil dari Mas Farudin ini, banyak sekali sosialisasi dan juga pelatihan ke guru-gurunya. Guru-gurunya sudah seperti apa dalam memanfaatkan portal rumah belajar di Jateng? Kalau untuk di Jawa Tengah sendiri, untuk guru-gurunya kompetitif ya, artinya sudah paham berbagai macam platform yang bisa dipergunakan untuk pembelajaran berbasis TIK. Salah satunya adalah rumah belajar ya, dan itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya, entah itu untuk platform Learning Management System (LMS-nya) atau hanya sebagai referensi pembelajaran dari sumber belajar, kelas atau sumber belajar, kemudian laboratorium maya, peta budaya dan lain sebagainya. Dan kan kalau untuk pemanfaatannya secara masif untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah cukup banyak yang memakai, yang sudah mengetahui dan menggunakan dengan sangat baik. Ini sudah cukup. Sangat melek ya, artinya guru-gurunya ya jangan tertinggal ya. Iya betul sekali. Dan terlihat memang guru ini kini jadi harus lebih kreatif menggunakan portal-portal atau juga fasilitas-fasilitas lain ya, karena memang banyak pilihannya ya. Iya, banyak platformnya, dan kita juga sudah guru-guru itu ada berbagai banyak pilihan platform bisa dipergunakan. Betul. Yang termudah dan yang paling efektif. Divariasikan gitu ya, bisa menggunakan untuk ini pakai Webex, untuk itu pakai banyak sekali, saya agak-agak. Banyak sekali platformnya bisa dipergunakan, silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, dan mana yang termudah yang paling efektif yang digunakan. Betul. Karena saya merasakan juga untuk yang jenjang SD agak-agak sulit, dan mungkin baru menggunakan WhatsApp saya cukup dulu ya. Oh iya. Iya betul sekali. Memang kita tidak hanya gurunya, bahkan orang rumahnya pun, keluarga atau siswanya pun, jadi memang ini hal baru di mana kita harus dalam tanda kutip dipaksa untuk melek. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan kondisi yang saat ini ya kita dipaksa untuk melek IT, untuk TIK. Mas Farudin, kalau kita bicara tentang portal rumah belajar yang mana ini terus kita sosialisasikan dari Mas Farudin sendiri,
Mas Fahdisdro ini apa yang bisa disampaikan pendengar Suara Edukasi untuk bisa lebih maksimal memanfaatkan, bahkan juga kalau mau gabung ini seperti apa guru-guru? Oh iya, untuk pemanfaatan rumah belajar dalam proses pembelajaran itu banyak sekali variannya ya di rumah belajar sendiri. Kalau fiturnya ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan materinya dan konteks yang dibutuhkan. Jadi disesuaikan dulu dengan materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, untuk sumber referensi materi pembelajaran itu bisa menggunakan sumber belajar. Di situ tersedia berbagai macam konten, baik itu video, kemudian multimedia interaktif itu bisa diakses di situ. Nah, selain dari itu, Pusdatin juga memiliki berbagai macam layanan produk yang bisa dimanfaatkan ketika siswa saat ini sedang berada di rumah. Jadi ada lima hal yang bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswi yang saat ini sedang berada di rumah karena pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu belajar interaktif di sumber belajar. Kemudian yang kedua bisa mengikuti kelas online, ya, Sapa Belajar yang diselenggarakan oleh Pusdatin bisa diakses di belajar.kemdikbud.go.id/sapabelajar, Sapa DRP. Kemudian yang ketiga itu bisa bermain game, ya, bisa bermain. Ada game-nya juga. Game itu dengan menggunakan mobile edukasi. Oh, ada ya. Edukasi, ya. Itu bisa memanfaatkan produk-produk yang ada di Pusdatin itu. Yang ketiga itu menggunakan main game di mobile edukasi. Terus yang keempat kita bisa mendengarkan suara edukasi ini. Terus yang kelima bisa nonton TV edukasi, dan di situ banyak sekali varian yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya terfokus pada satu platform saja, kita bisa menggunakan platform yang lainnya untuk menambah wawasan kita meskipun kita tidak bisa belajar tatap muka di dalam kelas. Betul Mas Farudin, ini seru sekali ya, dimana kalau anak-anak sekarang sih memang sudah akrab dan mudah ya, jadi tinggal klik-klik saja nih ya, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan. Tadi yang jelas adalah yang saya tangkap yang juga cukup penting adalah belajar.kemdikbud.go.id/Sapa DRB itu ya. Iya. Ada jadwal ke depan hari ini atau besok? Kalau untuk hari ini Sapa DRB itu berakhir sampai jam 11 sampai jam 12 ya. Jadi setiap harinya itu setiap harinya itu sampai jam 12. Jam 12. Nah, untuk besok masih ada hari Jumat ya. Kebetulan saya besok ngisi untuk mapel pendidikan agama Islam di room SMA. Jadi kawan-kawan bisa mengikuti sesuai dengan jenjangnya. Ada SD, SMP, SMA, SMK atau SLP bisa diikuti. Paling banyak biasanya dari pengalaman Mas Fahdisdro ini sudah berapa orang yang ikutan di room itu? Kisaran antara 200 sampai 300. Waduh, banyak juga ya. Mengelolanya seru. Oke, Mas Fahrudin Sudjarwo Fahdisdro. Ini terima kasih banyak atas informasi singkatnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan ya. Dalam suasana mungkin yang lebih berbeda. Yang lebih santai, tidak ya, tetap kita waspada, tapi kita harus tetap santai dan bahagia. Oke, Mas Fahrudin Sudjarwo, terima kasih banyak sekali lagi atas informasinya. Lain kali kita lanjut dan sukses, tetap keep safe di Jateng. Salam dari Jakarta. Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat edukasi, kita sudah ngobrol dengan Mas Fahrudin Sudjarwo. Di mana Fahrudin Sudjarwo atau nama keren ya. Fahdisdro ini duta rumah belajar dari Provinsi Jawa Tengah.